Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjut lagi ngaji filsafat kita. Nambah wawasan baru lagi, nambah pengetahuan baru untuk bekal hidup kita. Siapa tahu wawasan-wawasan yang kita kaji ini sedikit banyak bisa meningkatkan kualitas hidup kita, menjadi senjata kita untuk menghadapi berbagai problematika hidup. Semoga teman-teman yang ikut ngaji tidak putus asa dengan ilmu, tidak apatis, tidak merasa bahwa semua yang kita lakukan ini tidak ada gunanya. Insya Allah kebaikan apapun yang kita lakukan akan juga membuahkan kebaikan. Meskipun mungkin membosankan, meskipun mungkin teman-teman tidak ketemu hasilnya langsung. Kadang-kadang kan kita dengar celetuan-celetuan, alah ngaji sudah berapa puluh tahun yang ini wae. Tidak ada efeknya apa-apa. Ya, ini kalau dalam bahasa filsafat namanya sudah apatis. Semoga tidak putus asa dengan ilmu. Kita tidak tahu bagaimana kemanfaatan dan keberkahan ilmu itu hadir. Yang bisa kita lakukan hanya mengistiqomahi belajar. Itu saja. Baik, bismillah ya, kita mulai. Malam hari ini kita masih ada di tema kebahagiaan. Ini agak berbeda dengan 2 minggu kemarin. Kalau kemarin kita membahasnya lebih realistis, rasional, praktis. Malam hari ini agak berbeda. Ini agak teologis, agak spiritual. Jadi kebahagiaan dengan definisi yang berbeda dengan kemarin-kemarin. Kita masih ada 2 sesi yang dua-duanya coraknya religius, kebahagiaannya. Malam hari ini kita ketemu beliau Thomas Aquinas, dan minggu depan kita belajar dari Buya Hamka. Baik, kalau yang dari beliau Thomas Aquinas ini dulu kita pernah juga membahas beliau, kalau tidak salah ketika mengkaji filsafat keadilan. Beliau ini salah satu tokoh besar dari tradisi filsafat skolastik. Seorang dari yang dikenal santo dalam tradisi Katolik. Jadi beliau ini santo, orang suci, dihormati oleh gereja Katolik Roma. Pikiran-pikirannya luar biasa. Beliau termasuk yang menghidupkan satu aliran yang nanti dikenal sebagai Thomisme. Kalau teman-teman belajar filsafat kok ketemu aliran Thomisme, itu berarti berawal dari gagasan-gagasannya Thomas Aquinas ini. Jadi bukan Tommy siapa, bukan Thomas maksudnya. Nanti bahkan ada neo-Thomisme. Jadi ini salah satu tokoh berpengaruh baik dalam tradisi gereja Katolik Romawi maupun dalam tradisi
filsafat abad pertengahan yang dikenal sebagai skolastik. Saya tidak detail tentang riwayat hidup beliau, bisa dicek di edisi sebelumnya. Malam hari ini kita langsung saja belajar tentang kebahagiaan menurut beliau. Karena nanti ini agak panjang penjelasannya dan khas gaya skolastik sebagaimana gaya filsafat Islam awal yang peripatetik, itu cara berpikirnya agak sophisticated. Jadi teman-teman malam hari ini agak latihan dipergunakan daya nalarnya ya. Ini kita filsafatan beneran malam hari ini. Jadi mungkin kalau santai-santai langsung ditelan agak sulit, agak pelan-pelan memahaminya. Gagasan-gagasan beliau ini. Ada dua karya besar dari beliau. Yang pertama Summa Theologia dan yang kedua Summa Contra Gentiles. Kalau yang pertama ini berisi ajaran-ajaran filsafat ketuhanan, keagamaan, isinya macam-macam, banyak sekali. Di situ teman-teman akan ketemu banyak kutipan-kutipan mulai dari Aristoteles, kemudian Ibnu Rus, Ibnu Sina, bahkan Imam Ghazali juga dikutip di situ, dan banyak tokoh-tokoh lain, termasuk Ibnu Maimun, Maimonides. Ini isinya untuk mereka yang ingin belajar teologi. Jadi banyak membahas tentang ketuhanan termasuk kebahagiaan. Nah, kalau di buku yang satunya Summa Contra Gentiles ini banyak membahas tentang cara berpikir yang menghindari penyimpangan-penyimpangan. Baik, ya silahkan dicari kalau yang tertarik. Cuma ya itu tadi, gaya skolastik agak mirip kayak gaya peripatetik. Di Summa Theologia itu ya khas skolastik, nanti ada tanya jawabnya. Jadi kalau begini bagaimana? Oh, jawabannya begini dan seterusnya. Oke, kita langsung saja masuk ke gagasan inti beliau tentang kebahagiaan. Meskipun harusnya saya masuk lebih dulu tentang apa itu Allah, apa itu manusia, dan lain sebagainya. Tapi saya skip itu, boleh ditengok di edisi Filsafat Keadilan, serba sedikit. Karena kalau saya mengawali dari situ, ini panjang sekali sesinya. Kita langsung ke tema utamanya tentang kebahagiaan, yang beliau punya konsep tentang kebahagiaan sempurna atau kebahagiaan puncak. Kita awali ya. Yang pertama, boleh ambil nafas sebentar. Ya, nawa itu sinau ya, lillahi ta'ala. Bismillah, kita awali dari dasar berpikirnya. Kenapa sih penting kita membahas kebahagiaan? Yang pertama, manusia itu sebagai makhluk yang bekerja, bertindak, beraktivitas. Setiap aktivitasnya pasti ada tujuan. Dan kalau kalian cermati, secara umum tujuan dari semua aktivitasmu itu nanti ya jatuhnya untuk kebahagiaan. Boleh kamu cek. Kamu makan, kamu ngaji, kamu jalan-jalan, sampai kalian kuliah. Itu kan pada akhirnya ingin apa? Ingin bahagia. Jadi setiap tindakan pasti ada tujuannya. Yang tujuan itu pasti jenis kebahagiaan. Entah nanti kebahagiaan level apa, tapi pasti nanti jatuhnya ke situ. Tidak ada tindakan apapun yang tidak bertujuan. Kita makan tujuannya biar kenyang, alasannya karena lapar.
Kita ngaji tujuannya biar paham, alasannya karena belum paham, belum ngerti. Selalu akan ada tujuan. Nah, tujuan tadi, kalau ditanyakan terus, tujuannya apa, tujuannya apa, tujuannya apa, ya pada akhirnya ketemunya ya kebahagiaan. Jadi ada satu tujuan puncak dalam hidup ini, ya kebahagiaan. Ayo, boleh dirancang. Kita misalnya makan biar kenyang. Kalau kenyang terus ngapain? Ya kalau kenyang kan terus sehat, Pak. Kalau sehat terus ngapain? Kamu kejar terus itu. Kalau enggak stres lo ya. Pertanyaan ini kamu kejar terus kamu biar apa sih, biar apa sih, biar apa. Pada akhirnya akan biar bahagia. Kalau sudah sampai pada biar bahagia, biasanya sudah selesai. Jadi kebahagiaan itu jadi tujuan finalnya. Apapun itu aktivitasmu, termasuk ibadah itu demi Allah, Pak. Kenapa sih kok harus demi Allah? Ya biar saya nyaman, biar saya bahagia, baik dunia maupun akhirat. Jadi manusia itu setiap tindakannya bertujuan, dan puncaknya tujuan itu bahagia. Kenapa disebut puncak? Karena setelah itu sudah tidak ada lagi. Menikah itu bisa kalian alasan ini, itu, tapi pada akhirnya kan untuk bahagia. Kuliah juga begitu, demi hidup bahagia. Jadi puncaknya tujuan itu bahagia. Baik, nah apakah sama seluruh manusia puncaknya tujuan bahagia? Kalau kata Thomas Aquinas, iya. Kenapa? Ya manusia itu punya kecenderungan dan perangkat hidup yang sama. Variabelnya mungkin beda-beda, tapi arahnya semua sama, ingin bahagia. Bahkan penjahat sekalipun, dia nyopet atau maling itu, kalian kok tega-tegonya maling, kenapa? Ingin hidup cukup, Pak. Lah kenapa kalau sudah cukup, ya tetap biar bahagia. Apa ada orang yang secara sengaja biar hidup saya susah, Pak? Ini kan tidak ada. Semua mesti ingin bahagia. Jadi kebahagiaan itu adalah tujuan puncak dalam hidup ini. Kalau teman-teman ingat, pikiran seperti ini banyak dipengaruhi oleh Aristoteles, yang alirannya namanya eudaimonisme. Jadi aliran kebahagiaan. Wong hidup sekali kok ndak bahagia. Hidup itu ya tujuannya untuk bahagia. Ini asumsi pertama, dasar berpikir yang pertama. Yang kedua, kebahagiaannya Thomas Aquinas, bagi beliau kebahagiaan ini dibahas dalam konteks teologis filosofis. Berarti apa? Yang sehubungan dengan keimanan, sehubungan dengan keberagamaan. Nah, hubungannya apa, Pak? Kebahagiaan dengan teologi, dengan Allah. Ini saya membacanya Allah, ya tidak apa-apa. Ya, tulisannya memang begitu, meskipun mungkin kadang dialeknya beda. Nah, dari Allah mengalir segala kebaikan dan kebahagiaan, dan nanti semua akan kembali padanya. Kita melakukan kebaikan, mencapai kebahagiaan, itu ya karena anugerahnya Allah, dan nanti segala kebaikan dan kebahagiaan yang kita peroleh, itu ya nanti akan kembali kepadanya. Nah, ini rumus teologisnya. Berarti awal dan akhirnya kebahagiaan itu nanti berhubungan dengan Allah. Ini kebahagiaan yang sejati ya, kalau versinya Thomas Aquinas. Asalnya dari Allah, nanti menjadi sempurna dalam Allah.
tujuan akhirnya juga Allah. Ini kalau ini kita imani, kita percaya begitu, wong kita orang beriman. Kenapa kok bukan pada makhluk selain Allah kita bisa bahagia? Karena makhluk ciptaan hal-hal duniawi itu ya terbatas. Seandainya bisa memberikan kita kebahagiaan, itu ya jangkauannya terbatas. Kalau ingin kebahagiaan yang puncak, yang sempurna, yang sejati, itu ya yang berhubungan dengan Allah. Nah, nanti ada konsepnya sendiri dari beliau. Pokoknya kita yakini dulu. Kalau tadi rasionalnya, kalau ini teologisnya. Nah, kita lanjutkan. Dalam konteks filosofis juga begitu. Kita ini punya dua kemampuan dalam diri kita, kata Thomas Aquinas. Yang pertama kehendak, yang kedua intelek. Intelek, akal budi berarti. Dalam diri kita ada kehendak. Kehendak itu keinginan yang muncul secara fitri dari dalam diri, itu kehendak. Biasanya dibedakan dengan keinginan. Kalau keinginan itu munculnya karena dorongan dari luar diri. Selama ini kalian menganggap sama ya. Tapi bedanya kalau kehendak dari dalam keluar. Kalau keinginan itu ada dorongan dari luar sehingga kita terus ingin meraihnya. Nah, yang ada dalam diri kita itu kehendak dan intelek. Kehendak itu kan keinginan dari dalam diri, itu yang dicari adalah kebaikan. Kalau intelek yang dicari adalah kebenaran. Nah, kalau di Thomas Aquinas, untuk menemukan kebahagiaan tertinggi yang berhubungan dengan Allah tadi, yang lebih berperan adalah intelek, akal pikiran kita. Nah, ini nanti dasar berpikir yang kedua ini coba kalian ulang-ulang ya, biar paham maksudnya. Jadi yang pertama, awal dan akhirnya kebahagiaan itu ada pada Allah. Yang ditanggapi oleh kemampuan manusia ada kehendak dan intelek. Yang kehendak menginginkan kebaikan, intelek menginginkan kebenaran. Yang lebih mampu menangkap Allah dalam tanda petik, menangkap tadi, itu adalah akal budi dengan berkontemplasi. Kalau kehendak saja belum nyampe. Yang bisa kita menjangkau Allah itu kan dengan akal budi kita, bahwa Allah ada dan kita percaya. Oke, ini dasar berpikir kedua. Ini sebenarnya belum masuk ke pandangannya tentang kebahagiaan, masih dasar-dasarnya. Kamu sudah habis energimu memahami tadi ya. Tak bikin tegang sengaja biar puyeng. Yang ketiga, wes ini mulai agak gampang-gampang. Kebahagiaan menurut Thomas Aquinas itu ada dua. Yang pertama kebahagiaan sempurna, beatitudo, dan kebahagiaan tidak sempurna, felicitas. Kebahagiaan sempurna itu istilahnya Thomas Aquinas adalah vision beatitude. Ini menarik, nanti kalian akan paham tentang apa itu vision beatitude kalau kalian ngerti konsep tasawuf tentang ma'rifat atau mukasyafah. Ini enaknya ngerti macam-macam ya. Jadi kalau baca langsung tidak paham, tapi kalau begitu dijajarkan dengan konsep yang lain yang kamu sudah paham, kalian akan lebih mudah menangkapnya. Jadi vision beatitude, yang itu kebahagiaan sempurna, puncaknya kebahagiaan, itu ya visi yang membahagiakan tentang ketuhanan. Nanti ada uraian panjang tentang itu. Malam hari ini kita menjelaskan dua ini, kebahagiaan sempurna dan tidak sempurna.
Ada kebahagiaan tidak sempurna, yaitu felicitas. Ini kebahagiaan yang kita kejar dengan nalar, kita kejar dengan kebaikan. Kebahagiaan yang kita rasakan di dunia ini saat ini, itu kan kita kejar dengan dua jalan, dengan akal budi kita dan dengan kebajikan. Baik kebajikan tradisional maupun kebajikan teologis. Kebajikan tradisional itu yang bisa kita jangkau dengan akal budi, kebijaksanaan, keberanian, kesederhanaan, persahabatan, atau kebajikan teologis yang sumbernya agama. Secara umum isinya 3: iman, harapan, dan cinta. Baik, jadi paling tidak sekarang tahu ya, ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Kebahagiaan itu. Nanti penjelasannya lebih gamblang di uraian selanjutnya. Nah, sekarang kita mulai. Kalau tadi asumsi-asumsinya. Sekarang menjawab pertanyaan, apa sih kebahagiaan itu? Jadi memang kalau bahasa Latinnya felicitas, bahasa Yunaninya eudaimonia. Kebahagiaan itu kalau di Summa Theologica nanti ada beberapa definisinya. Minimal ini, kita lihat secara bahasa artinya pemuasan keinginan untuk memiliki kebaikan yang benar dan tepat secara sungguh-sungguh. Atau ada definisi setara, kepuasan subjektif atau perasaan puas yang dialami individu di mana keinginannya berhenti. Kenapa keinginannya berhenti? Karena sudah terpenuhi. Itu bahagia. Misalnya, saya haus, terus minum, ingin minum, terus saya minum, bismillah. Lega sekarang, saya tidak ingin minum lagi. Ini jenis kebahagiaan. Nah, contohnya itu. Kalau tidak dicontohi kamu bingung baca definisinya dok. Ada lagi definisi sukacita yang real. Ketika seseorang memiliki kebaikan yang dia rindukan. Jadi cirinya kalau yang definisi ketiga ini sukacitanya. Kalau yang kedua tadi kepuasannya. Kenapa sukacita? Keinginanku, kerinduanku terpenuhi. Tujuanku terpenuhi. Itu orang bahagia sudah. Ini pengertian-pengertian dasarnya. Lanjut. Cirinya. Ini yang teori-teori tetap kalian harus mengulang nanti ya. Diulang, didengarkan lagi. Apa cirinya kebahagiaan itu? Kebahagiaan itu sifatnya ya subjektif, ya objektif. Subjektif karena dia ciri utamanya adalah rasa yang dimiliki seseorang. Ciri utamanya bahagia tadi kan rasa puas, rasa lega, rasa senang. Kalau urusan rasa kan ya masing-masing orang. Makanya disebut subjektif. Tetapi sekaligus objektif. Kenapa objektif? Semua orang ingin bahagia. Tidak ada orang yang tidak ingin bahagia, meskipun ternyata isi kebahagiaan bisa beda-beda. Itu yang disebut subjektif. Ngaji ini berat karena perjuangan, karena kamu merasa harus berjuang, harus punya ilmu, wajib terus kamu ngaji, ataukah sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan. Itu kan kalian bisa beda-beda. Jadi mungkin bagi yang menganggap ini menyenangkan, menggembirakan, dia sumber kebahagiaan. Ngaji ini, ngajinya saja kebahagiaan. Tapi ada yang mungkin masih besok bahagianya Pak, ini masih perjuangan Pak. Berbeda ternyata, meskipun ngajinya sama.
Tetapi keinginan untuk bahagianya objektif, universal. Maka ya subjektif, ya objektif. Kemudian kebahagiaan itu bukan sarana atau alat untuk mencapai tujuan, tapi dia hanya tujuan saja. Tadi sudah saya singgung sedikit ya, bahagia itu bukan demi sesuatu yang lain lagi. Kalau sudah sampai titik bahagia ya sudah. Jadi tidak ada lagi yang dituju selanjutnya. Dia adalah terminal terakhir. Yang ketiga, kenapa kebahagiaan itu diinginkan? Karena dalam kebahagiaan dipersepsikan terdapat kebaikan. Kenapa kok saya minum tadi? Karena saya menganggap di balik minum ada kebaikannya, yaitu saya jadi lebih sehat. Kenapa kalian ngaji? Karena kalian tahu di balik ngaji ada kebaikannya. Semua yang ditarget orang yang namanya kebahagiaan, di balik itu pasti ada nilai yang dia persepsi sebagai kebaikan. Kalian mungkin bahagiamu karena apa? Wis kamu boleh sebut. Ingin apa kamu boleh sebut. Kan pasti di balik tujuan yang menurutmu membuatmu bahagia itu kan ada nilainya. Kira-kira menikah membuatmu bahagia, Pak? Iya, Pak. Kenapa? Karena di balik pernikahan ada nilai kebersamaan, ada nilai melanjutkan generasi, ada nilai fitrah, dan lain sebagainya. Jadi di balik kebahagiaan ada nilai. Dan nanti menurut Thomas Aquinas, oleh karena itu kebahagiaan tertinggi pasti dia mengandung kebaikan tertinggi. Dan siapa lagi kebaikan tertinggi kalau bukan Allah? Berarti kebahagiaan tertinggi juga hanya bisa kita temukan dalam Allah. Nah, jadi ini asumsi-asumsinya untuk menegaskan nanti kebahagiaan yang sempurna. Baik, teori-teorinya sudah. Sekarang kita lihat pengembangan teorinya untuk menuju kebahagiaan sempurna. Syaratnya sekarang. Apa sih yang dibutuhkan untuk orang bisa bahagia? Yang pertama menarik ini konsepnya. Apa syaratnya orang bahagia? Gembira. Kebalik ya. Kalau kita kan merasa bahagia dulu baru gembira. Kalau ini yo untuk bahagia kita harus gembira. Mana bisa orang tidak gembira bisa bahagia? Gembira atau sukacita. Sukacita ini lengkap, kata beliau. Sukacita itu menjadi wadah kebahagiaan, dia juga menyempurnakan kebahagiaan, dia juga membantu kebahagiaan dari luar, dan dia sekaligus menyertai kebahagiaan. Orang yang ingin bahagia ya harus gembira. Orang yang mendapatkan kebahagiaan harus gembira. Kebahagiaan itu jadi sempurna kalau kita gembira. Jadi gembira itu parameter pokok dari kebahagiaan. Sukacita. Nah, maka dulu kita pernah belajar Imam Hasan Al-Basri itu cirinya orang baik itu apa? Orang yang selalu tersenyum karena dia gembira. Dan orang baik kan pasti orang yang bahagia karena dia selalu melakukan kebaikan. Jadi kalau teman-teman sering murung, sering stres, sering gelisah, sering dikejar-kejar masalah ini, masalah itu, ya sederhananya berarti kita belum bahagia. Orang bahagia itu gembira. Baik di awal maupun di akhir. Kebahagiaan tidak akan datang pada orang yang belum gembira. Kebahagiaan akan menemani dalam kegembiraan, dan kebahagiaan akan menyempurnakan kebahagiaan.
Ini rumus pertama. Nah, jadi kalau kalian ingin, Pak, saya kira-kira layak bahagia enggak, Pak? Loh, kamu gembira apa enggak dalam hidupmu? Itu kalau ditarik lebih lanjut dalam agama, ya kamu mensyukuri hidupmu enggak? Orang gembira itu kan selalu bersyukur. Karena mendapat anugerah dari Allah sehingga dia gembira. Oke, syarat pertama itu. Syarat kedua, tulus. Tulus jujur ya, bukan tulus yang artis. Ya, tulus itu lurus hati, murni, jernih. Karena bahagia itu dasarnya kebenaran dan kebaikan, maka dia hanya bisa ditangkap dalam kejujuran, kejernihan. Tanpa kejernihan kita tidak bisa menangkap kebenaran. Kalau tidak bisa menangkap kebenaran, ya kita tidak mungkin ketemu kebahagiaan. Seandainya ketemu, ya kebahagiaannya palsu. Nah, itu syarat kedua. Syarat ketiga, untuk bahagia, jiwa kita harus siap. Mental atau tubuh rohani kita harus siap. Karena nanti nuansa kebahagiaan itu ya pertama kali dirasakan oleh jiwa dan tubuh rohani atau mental kita. Kalau tidak siap ya sulit. Kan ada orang itu yang jiwanya diajak bahagia sulit. Bahkan mendapat anugerah sebesar apapun ya karena mungkin mindsetnya negatif seperti minggu lalu, mikirnya selalu pesimis, ya dia tidak siap untuk bahagia. Mau mendapat tiba-tiba dapat lotre duit banyak sekali, itu pun itu hanya kebetulan saja. Ini tidak ada syukurnya. Tiba-tiba dapat rezeki apa gitu, besar sekali, dikirimi orang, tiba-tiba ngasih mobil gitu. Ini mungkin ada pamrih-pamrihnya apa. Sulit bahagia. Itu berarti jiwanya tidak siap untuk bahagia. Nah, jangan dikira orang itu tidak siapnya kalau pas susah saja. Ada banyak cerita-cerita yang menunjukkan orang tidak siap menerima anugerah, tidak siap menerima kebahagiaan. Maka kalian siapkanlah. Karena isi itu akan datang ketika wadahnya siap. Kalau jiwamu belum siap, berarti wadahnya tidak siap, isinya tidak akan hadir. Itu syarat ketiga. Syarat keempat untuk kita bahagia adalah sehat. Kalau ini saya tidak usah cerita ya. Segembira apapun kalian, kalau sakit tidak mungkin bisa bahagia. Jadi jagalah kesehatanmu. Mau seneng-seneng, yuk healing, yuk jalan-jalan. Sepanjang perjalanan batuk, terus memang lagi batuk, kan tidak seru juga. Akhirnya tidak jadi jalan-jalan, malah ke tukang pijet kamu. Sehat penting, jangan dikira sepele. Pak, saya di masa muda ini memang sengaja melekan, sengaja pokoknya riadoh, latihan terus biar nanti tuanya sukses. Iya, tapi kalau kamu tidak hati-hati, akhirnya malah masa tuamu panen penyakit. Baru sukses sebentar sudah diabetes, asam urat, darah tinggi, sepanen kamu. Jaga kesehatan. Oke ya, ini menurut saya realistis saja. Jadi syaratnya bahagia. Kalian harus gembira, jujur, tulus, jiwamu siap, dan badanmu sehat. Kalau sudah punya 4 ini, saatnya ayo kita bahagia. Meskipun tadi ada bahagia yang tidak sempurna, ada bahagia yang sempurna. Kita telah satu-satu ya. Kita awali dari yang tidak sempurna.
Jadi nanti di Summa Theologia banyak tanya jawab tentang mana kebahagiaan yang tidak sempurna. Yang pertama, ini sering dianggap orang kebahagiaan. Tapi bagi Thomas Aquinas, ya, tapi itu bukan kebahagiaan yang sempurna. Yaitu apa? Kebaikan jiwa atau kondisi jiwa. Kan kadang-kadang teman-teman kalau belajar di tasawuf itu kita mati-matian disuruh mengelola jiwa agar bahagia, agar dia baik, agar tidak ada kotoran kesombongan, kotoran macam-macam dalam diri kita, kan selalu begitu, kondisi jiwa yang baik. Dan kita menganggap ya bahagia kuncinya di situ. Tapi kalau versinya Thomas Aquinas, kebahagiaan jiwa bukan merupakan kebahagiaan tertinggi. Kenapa? Yang pertama, karena kebahagiaan jiwa itu tergantung juga pada hal lain di luar dirinya. Jiwa tidak bisa membahagiakan dirinya sendiri. Kita itu kan jiwa kita isinya apa? Senang, susah, tenang, merasa nyaman, dan lain sebagainya. Itu kan tidak karena dirinya sendiri, tapi karena lingkungan sekelilingnya. Beresnya jiwamu itu kan sama dengan ketika kamu mampu menanggapi lingkungan sekelilingmu dengan beres. Dan kalau versinya Thomas Aquinas berarti ya dia tidak yang tertinggi kebahagiaannya. Kebahagiaan dia tidak bisa oleh dirinya sendiri. Yang pertama itu. Yang kedua, yang di luar diri manusia tadi, kan jenisnya macam-macam. Di luar jiwa kita yang membahagiakan jiwa kan macam-macam. Ada materi, ada kondisi masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, semua yang di luar Allah itu mungkin bisa membahagiakan jiwa, tapi tidak sampai puncak. Karena yang di luar Allah semuanya sifatnya sementara. Yang bisa membuat jiwa sampai pada kebahagiaan tertinggi atau kebahagiaan puncak adalah kedekatannya dan persatuannya dengan Allah. Jadi kondisi jiwa saja tidak menunjukkan kita ada di puncak kebahagiaan. Dia mencapai kebahagiaan puncak kalau dia bersandar nyambung dengan Allah. Jadi dirinya sendiri bukan kebahagiaan puncak. Ini logika sederhananya. Kalau teman-teman ingin mengejar kebahagiaan dalam dirimu dengan cara mengaitkannya dengan apapun selain Allah, kalian mungkin bahagia, tapi tidak sampai di puncaknya kebahagiaan. Puncaknya kebahagiaanmu hanya kalau jiwamu kamu tautkan dengan Allah. Ini rumus pertama yang bukan kebahagiaan sempurna, kebahagiaan puncak. Baik, ini ambil nafas lagi ya, kamu pahami pelan-pelan materinya ini. Kalau tidak pelan-pelan nanti mungkin meleset pemahamannya. Nah, kalau ini mudah, saya tidak perlu menjelaskan tiap hari diceramai ini kamu. Bahwa kekayaan itu bukan sumbernya kebahagiaan. Ini semua penceramah ngomong ini. Bagi Thomas Aquinas, kekayaan ada dua jenis. Yang pertama kekayaan natural, yang kedua kekayaan artifisial. Kekayaan natural itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan alamiah. Kalau kekayaan artifisial itu ya kekayaan yang di luar yang alamiah. Sebenarnya kita itu hanya butuh yang alamiah.
Butuh untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Makan, minum, pakaian, rumah. Yang artifisial, yang buatan, itu sebenarnya ya kita menyebutnya kepentingan sekunder atau tersier. Dua-duanya sifatnya sementara dan tidak sempurna. Kata Thomas Aquinas, kalau kita hanya mengandalkan kekayaan, kita bahkan tidak akan sampai pada titik bahagia. Kenapa? Kita tidak akan pernah puas, tidak akan ada rasa cukup. Kalau itu sehubungan dengan kekayaan. Coba kalian sebut orang paling kaya siapa? Kalau kalian tanya dia, sudah cukup merasa kaya kah? Tidak butuh apa-apa lagi kak? Mesti dia masih butuh banyak hal lain. Itu kalau bahasa Al-Qur'annya alhaakumut takasur. Kalau urusan harta kita tidak ngerti stopnya kapan. Di ruangan ini mungkin ada yang uangnya banyak, ada yang uangnya sedikit. Tapi yang dirasakan mesti sama. Merasa apa? Merasa masih kurang. Coba kamu tanya yang temenmu dompetnya isinya ratusan ribu, sama yang dompetnya hanya puluhan ribu. Kalau kamu tanya yang ratusan ribu, mas punya uang di dompet 500-an ribu kira-kira cukup? Ya kurang lah ini, kalau saya masih kurang. Yang puluhan ribu ya tidak usah ditanya, mesti kurang. Jadi jumlahnya bisa jauh berbeda, tapi yang dirasakan sama. Sama-sama masih kurang. Yes, kamu ceklah konglomerat orang-orang yang kaya raya, yang penghasilannya mungkin miliaran, puluhan miliar, yang normal. Itu pun tetap, kenapa kok dia masih kerja keras, dia masih mengejar ini itu? Karena masih kurang. Berarti apa? Kekayaan tidak bisa jadi standar untuk memenuhi kebahagiaan yang sempurna. Mungkin bisa untuk kesenangan sesaat-sesaat, tapi tidak bisa untuk kebahagiaan yang sejati. Yang kedua, kata Thomas Aquinas, hakikatnya bahkan kekayaan itu hanya alat. Alat tidak boleh jadi tujuan. Kita tadi kan ingin bahagia. Kebahagiaan ini kan tujuan. Kalau kita letakkan tujuan ini di alat, itu jadi keliru. Kamu kerja ingin apa? Ingin dapat apa? Uang misalnya, gaji. Loh, tujuanmu gaji, padahal uang itu kan nanti masih ada tujuan yang lain. Yang lebih tinggi, mungkin yang lebih jauh, yang lebih luas dari uang itu. Tapi orang sering lupa uangnya yang jadi tujuan. Padahal uang itu kan hanya perantara, hanya alat untuk tujuan yang lebih jauh. Jadi dia tidak bisa jadi tujuan akhir, apalagi kebahagiaan utuh. Tidak mungkin kita bisa dapat dari kekayaan. Nah ini yang kedua, yang tidak mungkin jadi kebahagiaan puncak. Yang ketiga, kehormatan, status sosial, nama baik. Ini kata Thomas Aquinas, orang yang menganggap bahwa kebahagiaan itu ada pada kehormatan, kebahagiaan dia peroleh kalau dihargai oleh masyarakat, maka dia mengejar kehormatan. Sebenarnya ini bukan orang bijaksana, tapi sebenarnya orang egois, orang yang manipulatif, nyari untungnya sendiri, mencari penghargaan, pengakuan untuk dirinya sendiri. Orang yang menganggap kebahagiaan ada pada kehormatan, ya tidak mungkin dia bahagia. Kenapa? Dia tergantung pada respon orang tentang dirinya. Kata Thomas Aquinas, mungkin kebahagiaan bisa muncul, kehormatan bisa muncul dari kebahagiaan, tapi tidak bisa sebaliknya.
Jadi kalau kita bahagia, bahagia itu kan karena melakukan banyak hal kebaikan tadi. Dari situ mungkin kita dihargai oleh orang lain. Tapi bukan kehormatan ini yang kita tuju, itu hanya efek saja, bukan tujuan. Pak, saya melakukan kebajikan banyak sekali dalam hidup ini. Ya Alhamdulillah. Akhirnya saya dihargai orang, Pak. Tidak apa-apa, penghargaan itu efek saja. Kamu kan sebenarnya melakukan kebaikan, ya kebaikan saja. Dihargai, tidak dihargai bukan tujuanmu. Tapi kalau tujuanmu hanya ingin dihargai, dihormati, ya kamu salah jalur. Karena kalau seperti itu kamu bukan orang mulia, tapi orang egois yang mengejar pengakuan orang lain. Kehormatan tidak bisa jadi sumbernya kebahagiaan, karena dia hanya efek dari kebaikan saja. Itu pun kalau kehormatan diperoleh secara baik. Saya lanjutkan lagi. Ini yang kesekian. Ternyata ini bukan kebahagiaan sempurna. Ada lagi kemasyhuran. Kemasyhuran, keterkenalan, viral-viral kalau sekarang. Wah, saya terkenal sekarang, Mbak. Tiap video saya viral. Sekarang banyak yang terpesona mengejar kemasyhuran. Karena saya tidak tahu, logika hari ini sering kemasyhuran itu jadi sumbernya kekayaan dan sumbernya kehormatan. Hari ini mungkin begitu. Sehingga orang mati-matian ingin terkenal. Kalau kurang terkenal, ya bikinlah apa gitu, ngeprank apa, atau melakukan apa, yang kan sering begitu. Karena begitu terkenal, apalagi hari ini, uangnya datang, kekayaan datang, nama juga datang, kehormatan datang. Maka terus banyak yang mempersepsi, oh kalau begitu mungkin kebahagiaan itu ada pada kemasyhuran, ketenaran. Nah, kata Thomas Aquinas, kemasyhuran itu tidak mungkin jadi puncaknya kebahagiaan. Kenapa? Karena kemasyhuran itu tergantung pada pengakuan orang lain. Yang mungkin orang lain yang nganggap kita terkenal itu sebenarnya tidak ngerti loh sepenuhnya siapa kita. Kalian punya idola siapa boleh disebut. Apa kalian ngerti A sampai Z-nya orang yang menurut kalian masyhur itu? Yang kalian idolakan itu, yang kalian fanatiki itu. Jadi misalnya kalian suka pada saya, apa kamu ngerti kebiasaanku A sampai Z sampai yang paling kecil? Jangan-jangan kalau kamu ngerti sampai detail malah, alah ternyata Pak Faiz begitu sama saja. Terus tidak jadi mengidolakan kan? Jadi kita tidak ngerti detailnya orang masyhur yang kita idolakan. Atau kalau kita masyhur, itu sebenarnya orang tidak ngerti 100% tentang kita. Dia hanya tahu beberapa aspek yang menurut dia positif. Itulah kemudian yang membuat kita tertipu dengan kemasyhuran. Lah ketertipuan seperti ini tidak mungkin membawa kita pada kebahagiaan yang sempurna. Maka jangan tertipu oleh kemasyhuran. Jangan tertipu kalau hari ini oleh follower-followermu lah. Ada yang like berapa, ada yang jempoli berapa. Wong sekarang follower bisa dibeli, subscriber kan juga bisa. Kamu kan kadang-kadang ada yang nawari itu 10.000 subscriber harganya sekian. Itu kan lucu. Terus kamu beli-beli sendiri. Terus kalau banyak subscribernya kamu bangga-bangga sendiri. Wong itu kamu ngerti kalau itu palsu. Ya kamu beli sih tidak masalah. Tapi kok kamu bangga itu yang jadi lucu. Wong kamu ngerti sendiri kalau itu tidak asli. Ya tapi itulah hari ini peradaban yang mengutamakan kemasyhuran, keterkenalan. Nah, jadi ini juga tidak bisa jadi puncaknya kebahagiaan.
Jadi sempurnanya kebahagiaan. Dia sementara, tidak mungkin sempurna. Ada orang dulu masyhur, sekarang tidak. Ada orang sekarang masyhur, kemungkinan nanti juga tidak. Jadi dia tidak abadi, tidak mungkin bahagia yang sepenuhnya, seutuhnya. Ada lagi kekuasaan. Ini juga hari ini sudah mulai ya pertarungan memperebutkan kekuasaan. Jadi kekuasaan, kata Thomas Aquinas, itu sesuatu yang netral. Bisa baik, bisa buruk. Maka kekuasaan tidak bisa diandalkan untuk memperoleh kebahagiaan puncak. Thomas Aquinas menyebut 2 syarat untuk dalam kekuasaan, sehingga dia tidak bisa jadi kebahagiaan puncak. Yang pertama apa? Kekuasaan itu isinya adalah cara-cara, prinsip-prinsip yang itu berhubungan dengan situasi. Maka untuk senang sementara mungkin bisa, tapi bahagia seutuhnya tidak bisa. Pas pilihan menang seneng, tapi setelah itu dikritiki mules. Jadi tidak muncak, dia naik turun. Apalagi kalau dipakai kekuasaan itu sebagai perangkat kejahatan, melakukan tindakan-tindakan anti kemanusiaan, ya selesai. Tidak mungkin dia jadi sumbernya kebahagiaan yang puncak. Kebahagiaan yang puncak, yang sejati itu pasti kebaikan saja isinya, tidak mungkin ada keburukannya. Nah, ini jadi hati-hati. Apa tidak boleh Pak kekuasaan, apa tidak boleh kemasyhuran, apa tidak boleh kekayaan? Boleh. Raih saja, ini bagian mungkin dari kebahagiaan yang tidak sempurna. Tapi jangan berhenti di sini. Cari sampai utuh kebahagiaan yang puncak, kebahagiaan yang sempurna. Kita lanjutkan lagi. Ini juga disebut oleh Thomas Aquinas. Apakah kesehatan, kebaikan badan, itu kebahagiaan puncak? Tidak juga. Ya tadi kebahagiaan, kesehatan penting. Tapi sehat saja ya masih belum puncak. Cantik saja, kuat saja, itu kan hubungannya dengan badan, juga masih belum puncak. Kenapa? Badan kita ini ada tujuannya. Jadi dia tidak melayani dirinya sendiri. Kalau dia sehat, dia punya tanggung jawab untuk dijalankan. Sama seperti kekayaan tadi, berarti dia bukan tujuan akhir. Ada tujuan puncak yang harus dia jalankan. Badan ini diciptakan untuk memenuhi tujuan tadi. Ya tujuan kalau bahasa agama ya sebagai hambanya, sebagai khalifahnya, memakmurkan bumi, kemudian beribadah kepadanya dan lain sebagainya. Ya memang syaratnya sehat, tapi sehat bukan puncak kebahagiaan. Nah, mungkin ini banyak orang menyamakan antara kesenangan dengan kebahagiaan. Hiburan, kesenangan, kenikmatan. Ini juga kata Thomas Aquinas beda. Senang saja belum mesti bahagia. Gembira saja ya belum bahagia. Saya bilang tadi gembira itu wadahnya bahagia. Kalau bahagianya tidak datang ya tidak ketemu puncaknya kebahagiaan. Jadi kebahagiaan mungkin bisa diawali dari kegembiraan, kenikmatan, kesenangan, tapi dia belum puncak. Ada cara berpikir yang lebih dalam. Kenapa kalau kenikmatan itu belum puncak? Karena kenikmatan itu biasanya cenderung umurnya pendek. Kasih contoh ya. Minum itu kan nikmat. Teguhan pertama, teguhan kedua, teguhan ketiga. Sudah tidak haus lagi, ditambah lagi maksa minum, tidak enak sudah.
Kamu minum kopi misalnya sak gelas gede. Itu kan tegukan pertama, kedua asik luar biasa. Tapi kan kalau kamu minum kayak minum aku gelak-gelak sampai itu nggak enak sudah. Nggak seger lagi. Kenikmatan duniawi itu sifatnya temporer, apapun itu. Itu yang membedakan kenikmatan dengan kebahagiaan. Jadi bahkan kata Thomas Aquinas, boleh kalian misalnya kaya raya luar biasa, semua kenikmatan kalian raih, kalian nikmati. Tapi pasti kalian masih merasa ada yang belum lengkap. Karena apa? Karena memang belum puncak kebahagiaan kalian raih, yang nanti hubungannya dengan Tuhan. Selalu saja ada rasa, ada yang hilang. Buktinya apa, kata Thomas Aquinas? Banyak yang merasa tidak bahagia meskipun memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Pingin nikmat yang kayak gimana bisa semua, tapi ternyata masih tidak bahagia. Berarti apa? Kenikmatan bukan jalan menuju puncak kebahagiaan. Kan sekarang banyak cerita-cerita orang kaya, terkenal, bahkan artis, tapi berakhir bunuh diri misalnya. Lu kurang apa ya? Suami istri yang satu ganteng, yang satu cantik, kaya raya, tapi hidupnya kelihatan susah, tiap hari gegeran, keluar masuk pengadilan misalnya. Lu kurang apa? Ini menunjukkan berarti apa? Kenikmatan tidak selalu setara dengan kebahagiaan. Kemudian ketika, kata Thomas Aquinas, semua kenikmatan kita rasakan, biasanya terus jiwa kita mendambakan sesuatu yang lebih tinggi. Itu yang sering membuat orang yang kaya raya tadi kadang-kadang merasa hampa, merasa kesepian. Ada yang hilang dalam hidupnya. Jadi ini kenikmatan menjadi awal menuju kebahagiaan, tapi dia belum final. Itulah mengapa mungkin teman-teman sering tanya, ya ada orang hebat, sukses, tapi tuanya kemudian menarik diri dari kehidupan ramai, melakukan amal sosial dan lain sebagainya. Ada orang pinter, dahsyat, filsafatnya luar biasa, ilmunya tinggi, tapi nanti belakangan malah belajar tasawuf, masuk tarekat dan lain sebagainya. Kenapa? Dia merasa ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Kenikmatan sudah dia raih semua, tinggal kebahagiaan, khususnya kebahagiaan yang puncak. Nah, kalau kalian kan mungkin kebalik. Kalau tasawuf saya sudah sih Pak, nikmatnya yang belum. Kalau seperti itu bagaimana? Lebih bahaya lagi. Kenapa? Karena nanti tasawufmu akan kamu pakai sebagai jalan untuk mencari kenikmatan. Itu mengapa banyak orang memposisikan agama sebagai alat untuk memperoleh kesenangan, memperoleh kenikmatan. Jadi yo hidup ini step by step saja. Ya memang kita perlu kenikmatan, tapi harus diimbangi dalam aspek kebahagiaan. Kalian harus lebih hati-hati mengelola ini ya. Ya kalian, wah kalau saya ilmu tinggi Pak, tasawuf ayo, filsafat ayo. Yang belum saya punya itu harta Pak misalnya. Nah ini juga kalian harus hati-hati, karena ada kemungkinan kalau hanya itu sudah kalian punya, yang belum dimiliki harta, jangan-jangan nanti barang-barang mulia yang kamu miliki ini kamu gadaikan untuk memperoleh harta. Baik, kita lanjutkan. Sudah separuh kita. Semoga ada yang masuk sedikit-sedikit. Bahkan, kata Thomas Aquinas, kebahagiaan sempurna juga tidak setara dengan kebajikan moral saja.
Jadi tidak terletak pada perbuatan moral atau kebijaksanaan etis. Kenapa? Karena moralitas itu belum puncaknya kebahagiaan. Buktinya apa? Masih ada tujuan selanjutnya. Misalnya, moral berani. Kalau perang kita harus berani. Ini kan moralnya berani, tapi itu kan ada tujuannya. Kenapa harus berani? Biar kita menang. Kalau kita menang, hidup damai. Berarti ada lanjutannya. Kenapa kalau damai? Loh, kalau damai kan kita bisa bahagia, baru bahagia. Jadi moralnya belum. Kita jujur misalnya, kenapa harus jujur? Ya biar segalanya jernih, Pak. Kalau sudah jernih, kita akan nyaman, Pak. Kalau sudah nyaman, kita bisa bahagia. Oh, berarti tadi jujur itu belum finalnya. Finalnya adalah bahagia. Kita harus adil, Pak. Kenapa harus adil? Ya biar hidup ini tercapai kerukunan, kesetaraan, perdamaian. Kalau sudah rukun, sudah setara, sudah damai, baru terus kita bisa nyaman meraih kebahagiaan. Ini berarti semuanya masih belum final. Bukan berarti salah, cuma belum sampai pada target yang terakhir. Kebajikan moral belum memberikan kebahagiaan yang tertinggi. Jadi sampai di titik ini kita belum ketemu yang tertingginya. Masih dicari lagi. Terus ada lagi, ini terjemahan langsung ya. Kebahagiaan sempurna itu tidak juga dalam perbuatan arif. Ada yang namanya arif di sini. Ini perbuatan yang bijaksana. Jadi perbuatan yang kita lakukan biasanya isinya kebajikan-kebajikan. Kalau tadi kan moral, kalau ini praktis. Apa yang harus kita lakukan kalau teman kita sakit? Nah, itu kebajikan moral. Apa yang harus kita lakukan kalau banyak yang ngantuk malam hari ini? Itu kebajikan moral. Oh, ngajinya dipercepat saja, Pak. Oh ya bagus. Nah, itu namanya kebajikan moral. Nah, itu termasuk perbuatannya arif tadi. Nah, perbuatan arif kebajikan moral itu pun belum puncaknya kebahagiaan. Kenapa? Ya karena ini perbuatan yang masih tergantung situasi. Jadi masih bijaksana itu kan tergantung situasi. Yo, kalau situasinya pas kita yang baik begini. Kalau tidak pas kita ganti saja seperti ini. Jadi masih belum final. Kalau final itu pasti baik sudah. Tidak berubah-ubah. Kalau masih berubah-ubah berarti ya masih belum. Ini masih practical knowledge berhubungan dengan praksis. Ternyata belum ketemu. Kita lanjutkan. Apakah puncaknya bahagia itu kreativitas? Saya menciptakan sesuatu, saya punya karya, saya menghasilkan sesuatu. Kita kan sering diberitahu bahwa berkarya, berkontribusi itu membahagiakan. Apakah ini kebahagiaan itu? Lagi-lagi oleh Thomas Aquinas dijawab tidak. Karya, aktivitas kreatif itu lagi-lagi hanya alat, bukan tujuan. Jadi kalau dia alat, tidak bisa jadi tujuan kebahagiaan. Berkarya itu kan masih ada lanjutannya, biar apa? Digunakan untuk apa karya tadi? Kalau sekedar berkarya, ya kadang-kadang banyak karya yang merusak, menghancurkan. Karya masih tentatif. Jadi aktivitas kreatif juga masih belum bisa disebut puncak kebahagiaan. Panca indera kah? Oh, semua ditanyakan. Makanya kitab Summa Theologica itu tebal sekali. Apakah kenikmatan panca indera yang kebahagiaan puncak? Ya pasti saja tidak.
Tadi sudah ada kenikmatan, kesenangan. Ya pleasure bisa, tapi pasti dia bukan puncaknya kebahagiaan. Bahkan masih belum bahagia, masih nikmat saja. Baik, ini teman-teman sudah paham. Terus, apa persahabatan? Ini nanti disebut semua, kamu sampai jam 10 begini terus. Kamu biar bosan. Apakah relasi persahabatan? A juga tidak. Sahabat kita butuhkan sih untuk meraih kebahagiaan sempurna, tapi sahabat tidak menentukan kita sampai pada kesempurnaan kebahagiaan. Jadi persahabatan juga bukan. Nah, tidak usah khawatir. Sekarang kita masuk ke kebahagiaan yang sempurna. Apa sih kebahagiaan yang sempurna, yang tertinggi? Kok tadi semuanya ditolak? Menurut Thomas Aquinas, kebahagiaan sempurna itu visio beatifica. Ini kalau diterjemahkan letterlek, penglihatan, vision yang penuh kebahagiaan. Jadi istilahnya menarik, beliau pakai vision. Makanya tadi saya setarakan, mungkin ini setara kalau dalam tasawuf, puncaknya makom namanya makrifat. Vision itu penglihatan. Tapi penglihatan di sini bukan penglihatan dengan mata. Jadi beda. Penglihatannya dengan intelek. Intelek itu perangkat intelijensi manusia yang mampu menangkap pengetahuan. Jadi apa sih visio beatifica itu? Pengetahuan intelek. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin semacam pencerahan. Tercerahkannya kita. Karena dalam pikiran kita hadir pengetahuan-pengetahuan langsung tentang Tuhan. Ini visio beatifica. Pengalaman visio beatifica ini menurut Thomas Aquinas akan menghadirkan kebahagiaan yang sempurna. Karena di situ intelek manusia dengan substansi ketuhanan bertemu. Yang namanya bahagia itu kan sesuatu yang memuaskan kita. Puncaknya kepuasan ya itu. Kalau kita mengalami visio beatifica, memahami hakikatnya Allah sampai ke level esensi, hidup ini jadi sangat ringan, sangat membahagiakan. Sederhananya begini, kalau kita tanya ya, apa sih yang membuat teman-teman menganggap hidup ini berat? Kurang uang, kuliah tidak lulus-lulus, pacar nggak dapet-dapet, bapak ibu kos galak, atau apa saja. Banyak sekali mungkin beban hidupmu. Tapi begitu kesadaranmu naik level pada kesadaran ilahiyah, semua itu akan jadi seperti setetes air di tengah samudera. Tidak ada artinya. Jadi kalau kesadaranmu sudah menyamudra dengan kesadaran ilahiyah, kebahagiaanmu akan memuncak. Pak, tapi kok rasanya sulit ditangkap ya Pak? Karena kalian belum mengalami. Jadi pengetahuan ini tidak seperti pengetahuan yang dikejar dengan kalian baca buku atau mendengarkan ceramah. Makanya istilahnya vision. Vision itu pengetahuan yang visi. Kalau dalam epistemologi Islam ada istilah khuduri. Imam Ghazali menyebutnya laduni.
Pengetahuan yang hadir langsung dalam diri kita, yang itu anugerahnya Tuhan, sehingga kita kenal Dia secara hakiki. Imam Ghazali menyebutnya mukasyafah. Orang jadi sadar, ternyata hidup itu cuma begini ya. Ternyata itu terbuka sudah matamu tentang hakikatnya hidup ini, tentang hakikatnya Allah. Ini akan sangat membahagiakan jiwamu. Kalau dalam Islam akan naik sampai level mutmainnah. Tidak ada lagi yang bisa menggelisahkanmu, tidak ada lagi yang bisa menggalaukanmu, pengalaman apapun. Karena kamu sudah paham hakikatnya hidup ini, yang diawali dari kefahamanmu tentang Allah. Begitu kamu sadar Allah dengan segala macam sifat-sifatnya, segala macam yang dilakukan Allah untuk kita, hubungan kita dengan Allah, kita akan langsung nyaman. Apa sih yang menggelisahkanku selama ini? Hanya masalah-masalah kecil, itu tidak berarti. Ada yang lebih hakiki. Itulah yang disebut visio beatifika. Penglihatan penuh kebahagiaan. Nah, ini memang di luar jangkauan pikiranmu karena kalian belum mengalami. Atau Mas Aquinas dalam riwayat hidup beliau beberapa kali mengalami ini sehingga merasa sampai beliau nanti disebut orang suci. Inilah kebahagiaan yang sempurna. Kita lanjutkan ya teori-teorinya tentang visio beatifika. Nah, kenapa sih kok intervensinya Allah, Pak? Kan kita ada akal budi. Otak kita apa ndak nyampe, Pak? Cara berpikirnya seperti ini loh. Ini nanti ada pengaruhnya neo-platonik. Jadi misalnya, iya sih kita punya mata, kemudian melihat sekeliling. Tapi apa kita bisa melihat sekeliling tanpa hadirnya cahaya? Sesehat apapun mata kita, lampunya mati, tidak ada matahari, selesai. Kita tidak bisa lihat apa-apa. Jadi pandangan kita ya jadi gelap. Loh, mata kita yang sehat tadi sama seperti akal yang sehat. Kalau tidak ada pencerahan cahaya dari Allah, ya kita tidak akan mengalami visio beatifika tadi. Itulah mengapa limpahan cahaya, pencerahan cahaya dari Allah dalam akal budi kita, orang menyebutnya iluminasi. Iluminasi itu pencahayaan. Berarti kita dicahayai pikiran kita sehingga terang. Ketika terang, bisa berpikir jernih. Seperti mata, ketika dicahayai ruangan yang semula gelap, lampu dinyalakan, baru kita bisa melihat. Tanpa ada terang, tanpa ada cahaya dari Allah, intelek tidak bisa memahami atau melihat Allah. Padahal inilah kebahagiaan yang tertinggi. Nah, penglihatan semacam ini akan sangat membahagiakan. Mungkin teman-teman pernah ingat ada cerita dalam tasawuf itu, seorang sufi besar, Syekh Abu Yazid Bustami, yang mengomentari Nabi Muhammad waktu Mi'raj. Rasulullah itu waktu Mi'raj kan ketemu Allah, ngobrol langsung. Ini dalam dunia tasawuf, inilah kenikmatan tertinggi. Bisa dalam tanda petik berhadapan dengan Allah. Yang dikejar-kejar para sufi kan ini, ingin dekat berhadapan-hadapan dengan Allah. Dan Rasulullah mengalami langsung. Meskipun Rasulullah kembali lagi ke umatnya yang disindir oleh Syekh Abu Yazid Bustami, seandainya aku Muhammad, kalau sudah mengalami momen itu aku tidak mau balik lagi sudah. Itu puncaknya kenikmatan. Tapi kan Rasulullah sayang sama kita.
Makanya beliau kembali lagi. Senikmat apapun beliau masih peduli kita, tidak tega sama kita. Kalau Rasulullah tidak balik, ya tambah tidak karu-karuan hidup kita. Beliau masih ingin kita semua mencapai kenikmatan yang sama, makanya beliau balik kembali. Sayangnya yang diperjuangkan kayak kalian. Ayo. Kelakuannya. Jadi kalau teman-teman nanti melihat beberapa ayat tafsir, ada ayat yang artinya wajah-wajah mereka berseri-seri ketika nanti di surga. Puncaknya nikmat di surga ternyata juga melihat Allah. Nah, para sufi mengalami kenikmatan itu lewat aktivitas pembersihan diri sehingga Allah ridha dan menganugerahkan cahaya. Itulah yang disebut iluminatif. Pencahayaan dari Allah. Dan ini sangat membahagiakan. Itu mengapa dikejar-kejar mati-matian oleh para sufi makom ma'rifat, makom musyahadah ini. Ketika orang mengalami ini, seluruh hidupnya diwarnai kesadaran ilahiyah. Kesadaran hadirnya Allah, kasih sayangnya Allah. Dia sudah tidak ingin lagi apa-apa selain Allah saja. Karena sudah merasakan indahnya Allah. Mungkin dulu pernah saya ceritakan, kalau saya tidak lupa ya. Ada seorang sufi, namanya, kalau tidak salah namanya Hafid. Beliau ini hanya tukang penunggu toko roti. Satu ketika ada anaknya bangsawan beli roti ke tempatnya. Perempuan, dan cantiknya luar biasa. Wah, Hafid ini kan anak muda ABG normal. Ketemu pembeli secantik itu, dia langsung jatuh cinta. Terbayang-bayang terus wajahnya. Cuma dia tahu diri, siapa aku, siapa dia. Dia anaknya bangsawan pembesar, saya hanya tukang roti. Itu misalnya nekat, hasilnya benjol-benjol mesti. Nah, tapi dia tidak bisa lupa, wong sudah terlanjur jatuh cinta. Akhirnya apa? Dia menemui ulama besar, seorang ulama pada zaman itu. Dia mengadu pada ulama ini, wahai Syekh, saya itu jatuh cinta, terbayang-bayang terus, tidak bisa hidup kalau tanpa dia. Beneran ini kamu serius? Serius saya sudah mati-matian ini. Akhirnya oleh saya, ya sudah, kamu saya kasih ijazah ya. Ijazah, jangan dibayangkan ijazah kayak di kampus-kampus itu. Jadi dia dikasih amalan, amalkan doa ini, pokoknya amal ibadah ini setiap malam selama 40 hari berturut-turut. Nanti di malam ke-40 ada malaikat yang datang padamu. Ketika malaikat ini datang, kamu sampaikan kepentinganmu apa, nanti akan dibantu oleh dia. Wah, Hafid ini karena saking jatuh cintanya mengamalkan itu. Saya tidak bilang amalannya apa ya, bahaya kalau kalian tahu. Jadi wis tidak percaya sama kalian saya. Jadi 40 hari penuh dia mengamalkan itu, dan benar di malam ke-40 didatangi dia oleh seorang malaikat. Yang malaikatnya itu tanya, wahai Hafid, Allah meridhoi kesungguhanmu melakukan wirid, melakukan ibadah malam hari. Apa yang kamu minta? Hafid ini begitu melihat malaikat tadi, betapa indahnya malaikat tadi dalam pandangannya Hafid.
di pikirannya Hafid. Kalau utusannya saja seindah ini, apalagi yang mengutus. Wah, saking terpesonanya oleh malaikat tadi, Hafid terus bilang, saya ingin Allah saja. Nah, ya sudah, karena dia mintanya Allah, oleh malaikat dijawab, oke, kalau begitu besok kamu temui seorang ulama namanya Syekh At-Tor. Kamu temui beliau, berguru pada beliau, kamu akan dapat Allah. Ya, dan beneran besok paginya beliau ketemu Syekh At-Tor dan diangkat jadi murid. Pada akhirnya dia jadi sufi besar. Yo, terkenalnya dengan Hafid. Nanti banyak puisi-puisinya, banyak syair-syairnya yang sampai hari ini mungkin sering kalian baca. Nah, indahnya melihat malaikatnya saja sudah mengalami ekstase, merasakan puncak kenikmatan, apalagi ketemu langsung, berhadapan dengan Allahnya, mendapat vision, pencerahan langsung dari Allah. Itu pasti jauh lebih membahagiakan. Itu gambarannya vision beatifica tadi, yang disebut oleh Thomas Aquinas. Sayangnya kita yang belum mengalami belum bisa menggambarkan sejauh apa kebahagiaan puncak itu. Oke ya, yo pelan-pelan siapa tahu nanti Allah ridho bantu kita untuk bisa mengenali dia. Ada cahaya serba sedikit yang dipancarkan pada kita. Saya lanjutkan. Kenapa sih kok vision tadi dipersepsi sebagai puncak? Karena tidak mungkin puncak kebahagiaan itu ada di makhluk. Semua tadi, kekayaan, kemasyhuran, dan lain sebagainya, itu kan hubungannya dengan makhluk. Kalau hubungannya dengan makhluk pasti temporer, sementara. Padahal ini kebahagiaannya harus sempurna. Berarti kebahagiaan yang sempurna itu ya adanya berhubungan dengan Kholiknya, penciptanya. Yang namanya kebahagiaan sempurna pasti dia harus universal, baik terus, bahagia terus, nikmat terus. Dan ini tidak mungkin kita temukan di luar Tuhan, di luar Allah. Itulah mengapa kebahagiaan puncak pasti berhubungan dengan Allah. Jadi mengalami vision beatifica itu mengalami bahagia level Allah. Inilah yang dimaksud oleh Thomas Aquinas. Puncaknya kebahagiaan itu Allah. Baik, sayangnya kebahagiaan sempurna ini sangat sulit. Bahkan bisa dikatakan mustahil untuk kita hidupkan di dunia ini. Kecuali orang-orang tertentu yang mampu menyucikan jiwanya. Nah, makanya nanti jadi geser ke mistik, geser ke tasawuf. Kenapa? Ya pengetahuan sejati tentang Tuhan perlu kemampuan yang sejati juga. Dan itu bisa diperoleh dari orang yang telah menyucikan jiwanya. Jiwa ini kan nanti wadah hadirnya pengetahuan. Kalau jiwa masih kotor, pengetahuan yang murni sejati tidak akan bisa masuk. Akan terhijab, terhalangi oleh kekotoran tadi. Jadi jalannya tetap melalui penyucian jiwa. Meskipun jenisnya pengetahuan, pemahaman kita tentang Allah, tetap kita perlu menyucikan jiwa. Jalur-jalur sufistik, jalur-jalur tazkiyatun nafas kalau dalam Islam itu ya setara dengan ini, melalui menyucikan jiwa. Penjernihan hati. Kuncinya ada di sini.
Nah, jalur yang lain apa? Tidak bisa, Pak. Kan sama-sama pengetahuan tentang Tuhan, tidak bisa. Kalau menurut Thomas Aquinas ada 3 sih jalur yang lain yang mungkin ditempuh. Yang pertama apa? Jalur pengetahuan biasa dari pengalaman sehari-hari. Kan kita bisa, Pak, merasakan hadirnya Allah sehari-hari dalam hidup kita. Di sekeliling kita kan Allah hadir, iya sih. Tapi kalau kita berangkat dari situ, khawatirnya masih tidak terlalu jelas. Mungkin tercampur-campur. Allah kita setarakan dengan alam, dengan makhluk-makhluk rohani, bahkan dengan manusia. Jadi kalau melewat pengetahuan umum yang kita peroleh dari pengalaman sehari-hari, bukan melalui perjalanan spiritual ya, khawatirnya masih kabur, masih rancu. Ada mungkin melalui pembuktian-pembuktian, Pak, demonstration. Dulu kita pernah mengkaji pembukti adanya Tuhan. Kalau tidak salah ada 7 cara membuktikan Tuhan. Ada argumen sebab pertama, ada argumen ontologis, ada argumen teleologis, macam-macam itu. Tapi kan waktu kajian itu kita tegaskan semua bukti lemah. Kalau tidak percaya boleh diulang. Bukti-bukti rasional adanya Tuhan. Semua bukti ada kelemahannya. Ya tak kasih contoh ya, apa wis? Yang paling populer, kalian kan sering pakai sebab pertama. Segala sesuatu ada sebabnya. Maka barang A ada sebabnya B. B sebabnya C. Terus sebab. Tapi ini kan harus ada titik awal sebabnya. Harus ada sebab yang tidak disebabkan oleh apa-apa, yang tidak ada sebabnya. Nah, terus yang tidak ada sebabnya ini kita sebut Tuhan. Loh, itu secara logis kan juga tidak mulus juga. Misalnya, bayangkan tadi di awal kita bilang segala sesuatu ada sebabnya. Tapi di belakang kita bilang harus ada sesuatu yang tidak ada sebabnya. Ini kan kontradiksi, tabrakan. Yang kedua, siapa berani menjamin sebab yang pertama ini hanya satu? Apa tidak bisa sebab yang pertama itu 2, 3, 4 misalnya? Kan secara logis mungkin saja kan. Oh, kalau misalnya kayak di Zoroaster itu, kalau yang baik-baik nanti sebabnya ini. Ahura Mazda. Kalau yang jelek sebabnya Tuhan versi jahat, Ahriman dan lain sebagainya kan. Kenapa kok tidak begitu? Kenapa kok kita pastikan satu? Kan mungkin saja 2. Di dunia ini ada baik, ada buruk. Nanti yang sebab pertamanya baik dengan sebab pertamanya buruk bisa berbeda. Ini secara logis, pembuktian itu akan selalu ada lemahnya. Apapun itu jenis pembuktian. Apalagi yang namanya pembuktian itu kan yang mengupayakan manusia. Karena yang mengupayakan manusia yang tidak sempurna, tentu saja selalu ada celah-celah tidak sempurnanya di situ. Oke, jadi yang kedua berarti apa? Pengetahuan tentang Allah itu tidak bisa sih hanya lewat demonstrasi rasional, pembuktian sepotong-sepotong. Lewat pengetahuan umum tidak, lewat pembuktian juga tidak. Gimana kalau melalui iman, Pak? Pokoknya kita diberi informasi, percaya saja. Kata Thomas Aquinas, iya sih iman itu jadi dasarnya. Tapi iman saja tidak bisa mendatangkan kebahagiaan puncak. Kenapa? Karena iman saja sifatnya pasif bagi intelektual. Iman itu kan kita percaya saja. Saat kita percaya kan pikiran, akal, budi berhenti. Ketika akal budi berhenti ya sulit. Padahal tadi sumbernya bahagia itu kan yang kita raih keaktifan akal budi kita.
Yang kedua, yang kita sebut iman, yang kita percaya, itu kan bukan karena kita mengalami, tapi karena kita diajari oleh orang lain. Keimanan kita itu kan hasil diajari orang semua kan. Kita diajari ustadz kita, guru kita, dari buku ini, buku itu yang terus kita percaya. Oh, saya Quran langsung kok Pak. Bisa bahasa Arab? Tidak bisa Pak. Ya berdoa. Ya mesti oleh orang yang kamu anggap ngerti Al-Quran. Kan paling begitu. Sumbermu otoritas yang kamu percaya. Nah kalau sumbernya seperti ini, ya isi keimananmu kan dari otoritas yang kamu percaya. Berarti ya tidak sejati juga. Ada jalur tadi yang info tentang Allah yang langsung melalui pencerahan darinya. Inilah yang jadi puncaknya kebahagiaan. Jadi bukan dari pengetahuan, bukan berarti pengetahuan ini salah. Tapi dia tidak bisa membawa pada pencerahan iluminatif tadi, visio beatific tadi. Tentang ketuhanan yang di situ kita merasakan puncaknya kebahagiaan. Baik, kita lanjutkan. Nah, lah terus apa gunanya Pak akal budi? Kok tadi sifatnya iluminatif? Apa gunanya intelek dalam kebahagiaan? Intelek itu, intelijensi itu nanti adalah wadah dan penggeraknya kebahagiaan. Logikanya begini. Manusia disebut manusia karena dia menginginkan atau menghendaki sesuatu. Aktivitas menginginkan atau menghendaki itu kan aktivitas intelek, aktivitas akal budi kita. Berarti yang menggerakkan manusia itu intelek. Termasuk yang menginginkan kebahagiaan. Berarti apa? Selain wadah kebahagiaan, dia juga yang mengarahkan manusia pada kebahagiaan. Karena akal budi kita masih sehat, terus kita menginginkan kebahagiaan. Kalau sedang stres, depresi, mungkin kita tidak mikir ke sana, tapi ketika sehat kita mengarah ke situ. Di situ gunanya pikiran. Jadi kalau tidak mencita-citakan ke sana, ya tidak mungkin nanti menuju ke sana. Kalau tidak menuju ke sana, bagaimana kita dapat pencerahan tadi? Inilah peran pertama yang dijalankan oleh akal. Yang kedua, dari intelek yang kita miliki ada dua kegiatan. Yang pertama spekulatif kontemplatif, yang kedua praktis. Spekulatif kontemplatif itu isinya refleksi-refleksi dalam tentang hidup ini, hakikatnya, rahasianya, dan lain sebagainya. Tapi kalau intelektual yang praktis, itu yang mikir yang praktis-praktis. Ini kalau sumuk gini apa yang dilakukan, ya ini karena itu praktis-praktis. Tapi yang kontemplatif, spekulatif, itu kita belajar merenungi hidup ini, menemukan rahasia-rahasia, hakikat-hakikatnya. Dan inilah yang disebut kegiatan berpikir paling tinggi. Kontemplasi. Inilah nanti yang menyambungkan kita dengan Allah. Tanpa aktivitas ini, hidup kita tidak tersambung dengan Allah. Kalau tidak tersambung dengan Allah, bagaimana bisa terjadi iluminasi tadi, pencerahan-pencerahan.
Meskipun jalurnya jalur anugerah Allah, ya tetap kita perlu intelek. Karena sarananya tadi itu. Tadi kan dicahayai intelek kita. Ketika dicahayai dia bisa melihat. Jadi persepsinya awas keliru. Ada yang bilang kalau sudah tasawuf tidak butuh akal. Loh, akal itu yang untuk memahami. Kalau tidak ada pemahaman bagaimana kita bisa jalan. Kayak tadi loh, ini kalau tidak ada cahaya, mata kita meskipun melek lebar-lebar tidak bisa lihat apa-apa. Tapi ada banyak cahaya sekalipun kalau mata kita merem, ya tetap gelap. Maka intelek tetap harus terbuka. Itulah gunanya anugerah Allah namanya intelektual, akal budi kita. Sering saya bilang akal budi jangan hanya direduksi pada rasio dan panca indera ya. Zaman ini akal budi itu masih luas definisinya. Tidak sekedar rasional, instrumental dan panca indera. Di situ masuk juga naluri, intuisi, termasuk imajinasi dan lain sebagainya. Baik. Masih kuat? Pokoknya malam hari ini rada abot, tidak apa-apa ya. Sopo ngerti ada yang bisa nyampe puncaknya kebahagiaan. Kita lanjutkan. Nah, sekarang penghalangnya. Wah, ini yang panas kalian sudah kalau sampai sini ya. Tadi sudah mau makrifat ya, begitu dibilangi penghalangnya apa Pak? Dosa. Wah, sudah. Jadi penghalangnya kebahagiaan itu dosa. Ini kalau dijelaskan secara abstrak saja sebenarnya ya wajar saja sih. Orang yang melakukan dosa pasti saja dia akan dihantui oleh dosanya. Tidak tenang hidupnya karena kesalahan yang dia lakukan. Kecuali yang hatinya sudah gelap. Ini lebih bahaya lagi. Kalau ada di antara kalian yang melakukan dosa tapi kok tenang saja, tidak gelisah sama sekali, kalian harus mulai introspeksi dalam-dalam. Apa saya masih manusia? Iya, karena di antara cirinya manusia itu ada istilah sense of guilty. Rasa bersalah, rasa berdosa ketika melakukan salah, melakukan dosa. Kok kalian bohong pada orang lain dan tenang saja, tidak apa-apa, tidak ketahuan saja. Dan kamu nyaman saja hidupmu, ya kemungkinan sense of guilty tadi mati. Itu lambang dari matinya hati nuranimu. Dan hati nuranimu itu simbol utama kemanusiaanmu. Jadi dosa bisa mengukur sejauh mana kita masih manusia atau bukan. Ketika kita melakukan banyak dosa dan tenang saja, nyaman saja, asik saja, jangan-jangan sisi kemanusiaan kita sudah mulai terkikis. Di situ kita mulai turun derajat dari ahsanut taqwim menjadi asfala safilin. Kita disebut oleh Al-Quran serendah-rendahnya kerendahan. Mungkin lebih rendah dari binatang. Kenapa lebih rendah dari binatang? Binatang melakukan kekejian, kekejaman karena dia memang tidak punya akal budi. Sementara kita ada kendali akal budi tapi tidak jalan. Berarti kan kita lebih jelek dari binatang atau hewan. Nah, itu yang disebut asfala safilin tadi. Makanya ayo latihan. Meskipun kita manusia tidak bersih dari dosa, tapi semoga kita tetap punya rasa salah, rasa dosa kalau memang melakukan dosa. Jangan sampai mati sense of guilty kita. Kalau mati bahaya. Nah,
Sekarang hubungannya dengan kebahagiaan. Kebahagiaan itu terjadi, kebahagiaan bisa terjadi kalau kita tidak terhalangi oleh dosa. Dosa itu apa sih yang menghalangi kebahagiaan? Ada 3 aspek kemampuan jiwa yang bisa jadi sumbernya dosa. Sumbernya ya, kalau dosanya ya kita tahu, tapi akarnya di mana? Akarnya di 3. Akal budi, keinginan, dan kehendak. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya, bedanya keinginan dengan kehendak. Kalau keinginan itu cita-cita kita untuk meraih yang di luar diri. Jadi karena terdorong oleh luar diri, maka kita menginginkannya. Kalau kehendak itu muncul dari dalam diri. Apa dosa yang berhubungan? Yang pertama tadi akal budi. Yang berhubungan dengan akal budi apa? Lupa, akal budi itu kan positif, Pak. Seperti apa dosanya orang yang menggunakan akal budi? Yaitu orang yang secara sengaja membungkam akal budinya, mematikan akal budinya, sehingga dia bisa melakukan kejahatan dengan tenang. Nah, ini dosanya akal budi. Kalau akal budimu jernih, itu kan melakukan kesalahan teriak-teriak dia. Kamu menyakiti orang, itu dia mesti teriak-teriak, tidak setuju. Tidak cocok. Jangan menyakiti orang, jangan sombong, jangan merasa menang, merasa besar. Itu akan dalam kondisi jernih dia akan bersuara seperti itu. Tapi kadang-kadang secara sengaja suara-suara dari akal budi tadi tidak kita dengarkan. Atau kita matikan. Thomas Aquinas memberi contoh, misalnya ada orang yang secara sengaja mabuk. Kalau sudah mabuk, saya bisa melakukan kejahatan dengan tenang. Nah, ini mabuk masih mending ya. Kadang-kadang kalian tidak mabuk sih, tapi kelakuannya kayak orang mabuk. Nah, ini lebih dosa lagi. Orang yang mabuk tadi mungkin karena tidak kuat dia, kalau sadar melakukan kesalahan, dia tidak kuat dirinya. Nah, kadang-kadang kita tidak mabuk pun melakukan kesalahan. Yang seperti ini pasti jauh dari kebahagiaan. Yang kedua, sumbernya dosa apalagi? Keinginan. Keinginan itu maksudnya apa? Keinginan kita memperoleh kenikmatan duniawi saja, titik. Ingin seneng saja, ingin enak saja, ingin asik saja. Ini jadi sumbernya dosa. Mungkin di sini ada yang hobi, ada yang hobinya main slot. Iya. Itu kan saya tahu kalian ingin senang, ingin nyaman, ingin nikmat. Mungkin dapat poin banyak dan macam-macam, dapat bonus ini, bonus itu. Terus kamu ketagihan. Tapi karena kalian tidak ngerti batasmu, akhirnya jadi sumbernya dosa. Mungkin ada yang masih rajin buka situs-situs yang diblokir itu. Wah, itu kan kamu tahu bahwa sebenarnya itu tidak boleh sih. Akal budimu mungkin teriak-teriak. Tapi karena kamu pingin senang, pingin nikmat, maka kamu tidak peduli dengan suara-suara akal budi. Itu keinginan namanya. Jadi sumbernya dosa. Yang ketiga sumbernya dosa lagi, kehendak. Kehendak itu maksudnya, tadi kan kehendak itu yang muncul dari dalam diri. Contohnya di situ,
Dosa karena kehendak itu ketidakteguhan kita saat melakukan kebaikan. Diri kita itu dalam kondisi murni selalu mengajak pada kebaikan. Tetapi ketika kita tidak teguh, mudah tergoda, akhirnya kita tidak istiqomah. Kebaikan yang awalnya selalu terus jadi kadang-kadang. Yang kadang-kadang bisa saja akhirnya tidak pernah lagi. Kenapa bisa begitu? Kurang teguh kita dalam kebaikan. Nah, ini dosanya kehendak. Dulu saya rajin ngaji kok Pak. Sekarang ya masih kadang-kadang lah Pak. Kemarin ngaji, lupa Pak. Nah, mungkin yang akan datang sudah tidak pernah lagi Pak. Bisa begitu. Kenapa? Mental kita tidak teguh dalam kebaikan. Ada godaan sedikit saja kita terus nggak jadi. Mau sholat tahajud, ada temennya, wah anak soleh nih, wah nggak jadi, wes malu. Nah, kita kurang teguh. Padahal kamu tahu itu kebaikan. Nah, jadi 3 ini sering jadi sumbernya dosa yang menghalangi kebahagiaan. Dilanjutkan oleh Thomas Aquinas, jangan lupa, dosa itu semakin berulang, semakin mengakar. Lama-lama dia jadi karakter, tumbuh dalam diri kita. Pada akhirnya ya dosa akan jadi biasa. Kalau sudah jadi biasa ya hilang rasa sudah, sense of guilty tadi hilang. Karena diulang-ulang. Bohong sekali, kamu grogi. Bohong 2 kali, groginya tinggal setengah. 3 kali bohong sudah nyaman, sudah santai. Sudah terbiasa berbohong. Nanti kapan-kapan kamu jujur, kamu kaget. Wah, saya ternyata masih bisa jujur. Kenapa? Biasanya kamu bohong. Jiwamu tercetak sebagai seorang pembohong. Nah, ini dosa-dosa yang menghalangi kebahagiaan. Jadi kalau ingin bahagiamu memuncak, selain membersihkan jiwa juga menghentikan dosa secara kamu sadari. Ya paling ndak kadang-kadang kita memang khilaf, semoga dosa kita karena tidak sengaja, bukan yang secara sengaja dilakukan. Karena lama-lama kalau secara sengaja itu akan mengakar jadi karakter. Baik, saya kira itu untuk malam hari ini. Jadi dari Thomas Aquinas, mungkin teman-teman perlu mengulang lagi, dipahami satu-satu. Di situ ada pandangan-pandangan tentang mana yang bukan kebahagiaan sejati, mana yang kebahagiaan sejati, mana yang tidak sempurna, mana yang sempurna. Syarat-syaratnya apa? Penghalangnya apa? Itu saja bisa teman-teman tangkap, sudah alhamdulillah. Paling tidak untuk yang tidak kebahagiaan sempurna, bukan berarti kita dilarang, tapi jangan tertipu. Jangan tertipu oleh kekayaan, jangan tertipu oleh kemasyhuran, jangan tertipu oleh persahabatan dan lain sebagainya. Sementara puncak kebahagiaan tadi, yang itu adalah vision, visi kita, kemakrifatan kita pada Tuhan, ya mari kita upayakan sejauh yang kita mampu. Meskipun mungkin setahap demi setahap, kalau dalam tasawuf itu ada makom-makomnya yang harus kita daki. Paling tidak ya kita ini hidup sekali, semoga merasakan nikmatnya puncak kebahagiaan tadi. Baik, saya kira itu ya untuk malam hari ini. Ini konsep-konsep yang sangat filosofis, sebagaimana ciri filsafat abad pertengahan. Minggu depan kita
Turunkan tensi sedikit, memahami yang lebih kontekstual, lebih ringan. Meskipun tetap religius. Yaitu kebahagiaan menurut Buya Hamka. Oke, saya akhiri sekian untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.